Tahukah kamu, ada doa-doa yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tapi membuat langit bergetar, dan bumi mulai membuka mulutnya. Di suatu negeri, seorang pemimpin bersumpah atas nama Tuhan. Sementara di desa kecil, tanah direnggut dari tangan orang-orang yang sujud kepadanya. Ia pikir kekuasaan bisa membeli segalanya, termasuk ampunan. Tapi malam ini, ada seorang ibu yang menangis dalam sujudnya, dan malam itu pula, azab mulai menulis namanya. Ini bukan sekedar cerita, ini peringatan bagi siapa saja yang menjual amanah demi dunia. Langit ibu kota hari itu cerah, nyaris tanpa noda. Awan putih melayang perlahan di atas gedung-gedung tinggi, seakan memberi restu pada prosesi sakral yang akan berlangsung di salah satu istana megah negara itu. Di dalam aula berlapis marmer, lampu kristal menggantung megah, memantulkan cahaya yang berkilau di wajah para pejabat, tamu undangan, dan jurnalis yang berdiri rapi. Karpet merah membentang dari pintu utama menuju podium pelantikan. Di ujungnya, sebuah kitab suci telah disiapkan. Nama yang akan dilantik hari itu adalah Basri Mahardika, pria berusia akhir 40-an, dikenal tajam bicara, memiliki jaringan luas, dan pandai memainkan kata. Di depan publik, ia adalah simbol harapan baru. Di balik layar, ia adalah seseorang yang menyimpan rahasia kelam, yang bahkan langit seakan enggan menyentuhnya. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah maju. Sepatu kulit hitamnya bergema pelan di lantai marmer. Satu persatu langkah itu seperti pukulan kecil ke alam semesta. Tuk, tok, tuk, tok. Tangannya terangkat, menyentuh kitab suci di atas meja kecil berlapis kain bludru. Apakah saudara Basri Mahardika bersedia bersumpah dengan sungguh-sungguh akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya? Bersedia, jawabnya lantang. Tapi jauh di luar gedung megah itu, jauh dari kilau kamera dan tepuk tangan para tamu, sebuah desa kecil bernama Lamanjaya justru sedang kehilangan nafasnya. Di desa Lamanjaya, mentari terasa terik menyengat lebih dari biasanya. Jati, seorang petani tua yang sudah puluhan tahun menggarap sawah, berdiri terpaku di pinggir ladangnya. Tanah yang biasa basah kini dipenuhi retakan-retakan panjang, seperti urat-urat hitam di tubuh bumi. Ia jongkok, menyentuh tanah itu dengan jari yang gemetar. "Kok kayak begini ya?" gumamnya. Ia bangkit dan memandang aliran sungai kecil yang membelah desa. Airnya tidak lagi jernih. Warna kecoklatan keabu-abuan berputar pelan, mengeluarkan bau aneh yang menusuk hidung. Di tepi sungai, Sari, seorang ibu muda yang hendak mencuci pakaian, berhenti langkahnya. Wajahnya pucat saat melihat warna air yang berubah. "Pak Jati, ini air kenapa?" tanyanya panik. Pak Jati hanya menggeleng pelan. Hatinya terasa diremas oleh rasa gelisah yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Angin bertiup kering melintas daun-daun pisang yang mulai menguning. Ayam-ayam di halaman rumah terdengar lebih ribut dari biasanya, seakan ikut merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Dan tepat pada saat yang sama, di kota, di dalam aula megah itu, Basri mengucapkan kata-kata yang mengguncangkan mikrofon dan hati manusia. "Demi Tuhan, saya bersumpah akan menjalankan tugas ini dengan seadil-adilnya, demi kepentingan rakyat dan negara." Tepuk tangan pecah, kilatan kamera menyambar-nyambar, senyum menghiasi wajahnya. Namun tak ada satupun dari mereka yang tahu, di saat tangan kanannya menggenggam kitab suci, tangan kirinya yang tersembunyi di balik jas telah menandatangani berkas perjanjian rahasia. Sebuah proyek besar yang akan mengeruk isi bumi, tepat di bawah desa Lamanjaya. Tanpa persetujuan warga, tanpa belas kasihan, tanpa rasa takut kepada Tuhan. Sore itu, langit di desa Lamanjaya berubah lebih cepat dari biasanya. Awan hitam berkumpul, menggumpal,
seperti kemarahan yang ditahan sejak lama. Petir tidak menyambar, hujan tidak turun, tetapi udara terasa berat dan menekan dada. Seorang anak kecil berbisik pada ibunya, "Ibu, tanahnya kayak nangis." Ibunya memeluk anak itu erat-erat. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bumi tidak sedang menangis. Bumi sedang diperingatkan oleh langit. Dan di antara dua dunia yang berbeda, istana yang megah dan desa yang sekarat, satu kalimat seolah tertulis di langit senja. Saat satu tangan bersumpah, tangan lain menandatangani kehancuran. Itulah hari pertama Menteri Basri menjabat. Dan itulah hari pertama azab mulai disiapkan untuknya. Malam turun pelan di ibu kota. Lampu-lampu gedung pencakar langit menyala seperti ribuan mata yang tidak pernah benar-benar tidur. Di lantai atas sebuah hotel mewah, sebuah ruangan privat telah dipesan sejak siang hari. Tidak ada papan nama, tidak ada daftar tamu, tidak ada kamera yang diizinkan masuk. Hanya ada satu meja bundar, 2 gelas kopi yang mulai mendingin, dan satu map berwarna hitam. Tebal, berat, seperti menyimpan dosa yang dikemas rapi. Pintu terbuka pelan. Menteri Basri melangkah masuk. Jasnya rapi, senyumnya tipis. Di balik tatapan tenangnya, pikirannya penuh perhitungan. Bukan tentang rakyat, bukan tentang amanah, tapi tentang perluasan kekuasaan dan angka-angka yang bisa mengubah segalanya. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar masuk dari pintu lain. Wajahnya licin, senyumnya seperti ular yang baru saja menelan mangsa. Ia adalah Jaka Wibisana, pengusaha tambang terkenal yang selama ini bergerak di area abu-abu hukum, wilayah di mana uang lebih sakti daripada pasal. "Selamat atas pelantikannya, Pak Menteri," kata Jaka sambil menjabat tangan Basri kuat-kuat. "Terima kasih. Saya harap kerja sama kita nanti bisa saling menguntungkan," jawab Basri lirih, tapi penuh makna. Mereka duduk, sunyi sejenak, seolah sedang menunggu keputusan tak kasat mata turun dari langit. Lalu Basri mendorong map hitam itu ke tengah meja. "Ini semua yang Anda butuhkan, termasuk izin eksplorasi penuh atas wilayah Laman Jaya." Jaka membuka map itu. Di dalamnya tertera peta desa, titik pengeboran, bahkan koordinat sawah dan sungai milik warga. Sebuah wilayah hidup digambar seperti benda mati. "Prosesnya?" tanya Jaka. Basri menyandarkan punggungnya. "Sudah saya siapkan jalurnya. Stempel, tanda tangan, dan rekomendasi lingkungan akan selesai tanpa hambatan." "Dan warga?" Basri menyimpulkan sedikit. "Warga hanya angka dalam laporan." Saat itulah Jaka mengeluarkan sebuah koper kecil dari bawah meja. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, susunan uang rapi seperti bata-bata hijau yang siap membangun neraka baru. Basri menatapnya, tidak terkejut, tidak takut, bahkan tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya kepuasan sunyi. Kesepakatan pun terjadi. Tidak ada tinta di atas kertas, tidak ada saksi. Yang menyaksikan hanya dinding dan Tuhan yang Maha Melihat. Sementara itu, di desa Laman Jaya, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Di masjid kecil yang dindingnya mulai retak, Pak Ustadz Karim memimpin doa bersama. Warga duduk bersila, wajah-wajah lelah menahan kegelisahan. Air mulai sulit didapat, tanaman menguning cepat. Ikan di sungai mati mengapung sejak siang tadi. "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkanlah kami. Tapi bila ini peringatan, tunjukkan siapa pelakunya."
Subuh belum benar-benar terbit ketika raungan mesin memecah kesunyian desa Lamanjaya. Bukan suara ayam jantan, bukan juga suara azan yang biasa menenangkan, melainkan bunyi logam berat yang bergesekan, menggulung, dan menggeprak bumi dengan kekuatan tak berperasaan. Brar, krrrr, duk, duk. Lampu-lampu kuning menyala menyilaukan dari arah bukit timur desa. Dalam cahaya remang-remang itu, siluet alat-alat berat terlihat seperti monster besi yang merayap perlahan mendekati rumah-rumah warga. Warga yang masih terlelap terbangun satu persatu. Apa itu? Kenapa ada truk di sawah? Siapa yang suruh masuk ke sini? Teriakan panik mulai menggema di antara lorong-lorong sempit desa. Orang-orang berhamburan keluar rumah dengan pakaian seadanya. Sebagian besar tidak sadar bahwa hari ini adalah hari terakhir desa mereka berdiri utuh. Di ujung jalan kecil dekat persawahan, rumah kayu milik Sumarno berdiri paling dekat dengan lahan yang kini telah diberi patok merah. Sumarno, pria kurus yang hidup dari bertani, berdiri terpaku di depan rumahnya. Jantungnya berdetak cepat saat melihat sebuah ekskavator raksasa bergerak ke arahnya. "Apa-apaan ini? Ini rumah saya!" teriaknya sambil berlari mendekat. Seorang pria berhelm proyek turun dari truk. "Maaf Pak, ini sudah masuk area pengembangan. Ada surat izinnya." "Surat dari siapa?" "Ini tanah leluhur saya, dari kakek saya." Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengisyaratkan ke operator di dalam alat berat. Dan dalam hitungan detik, brak! Lengan besi raksasa itu menghantam sisi dinding rumah Sumarno. Kayu tua patah, dinding roboh, debu mengepul, genteng jatuh berserakan. Jeritan histeris pecah dari mulut istri Sumarno. Anak kecil mereka, Rian, tersungkur di tanah batuk-batuk hebat. Debu masuk ke mulut dan hidungnya. Air matanya bercampur kotoran tanah. "Rian, Nak!" teriak ibunya sambil memeluk tubuh kecil itu. Namun, yang keluar dari mulut Rian bukan hanya batuk, melainkan cairan hitam kental menetes dari bibir mungilnya ke tanah yang telah retak. Warga terdiam, sunyi mencekam, mata mereka membelalak ketakutan. "Darah itu hitam!" bisik seseorang gemetar. Pak Ustadz Karim yang baru datang berlari mendekat. Wajahnya pucat. Ia berlutut di samping anak itu, mengucap istighfar berkali-kali. "Ini bukan debu biasa," gumamnya pelan, namun jelas. "Ini sudah bercampur racun dari dalam tanah." Sumarno memandangi sisa dinding rumahnya yang kini tinggal separuh. Lalu menatap anaknya yang terkulai lemah di pelukan ibu. Air mata jatuh perlahan dari wajahnya. "Tuhan, dosa siapa yang sedang kami tanggung?" Di kota, Menteri Basri sedang duduk nyaman di ruang kerja barunya yang mewah. Dindingnya dari kayu mahal. Lukisan-lukisan mahal tergantung rapi. Pendingin ruangan sejuk menenangkan. Di atas mejanya terletak laporan bertuliskan Tahap 1, eksekusi lahan. Status berhasil. Hambatan nihil. Basri membacanya pelan. Ujung bibirnya terangkat sedikit.
Ia menekan tombol interkom. "Keputusan yang baik selalu butuh keberanian," katanya pada sekretarisnya. "Pastikan tahap selanjutnya dipercepat." Ia mematikan interkom, menyandarkan tubuh ke kursi. Lalu, tanpa alasan yang jelas, dadanya tiba-tiba terasa panas, seperti ada sesuatu membakar dari dalam. Ia melepaskan dasinya, mengusap dada. Rasa panas itu hanya sebentar, tapi cukup membuat keningnya berkeringat. "Kenapa akhir-akhir ini cepat lelah?" gumamnya. Ia menatap jendela besar di depan, dan untuk kedua kalinya, pantulan di kaca bukan hanya miliknya. Di belakang pantulan itu, sangat samar, terlihat bayangan tanah retak dan sepasang mata anak kecil yang menatap kosong. Basri berdiri keras, membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya keheningan dan dosa yang belum ditagih. Malam hari di desa Lamanjaya. Warga berkumpul di sekitar rumah Sumarno yang telah hancur setengah. Lampu minyak menyala temaram. Niat membantu bercampur rasa takut yang semakin tumbuh. "Ini belum pernah terjadi seumur hidupku di sini," ujar seorang lelaki tua. "Ini bukan pembangunan, ini penghancuran," jawab yang lain. Ustadz Karim berdiri di tengah mereka. "Saudara-saudaraku," ucapnya pelan tapi dalam. "Jika ini adalah kezoliman, maka yakinlah Allah tidak pernah tidur, dan orang yang memulainya sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri." Di kejauhan, sebuah suara gemuruh halus terdengar dari bawah tanah, seakan bumi sendiri mengaminkan kata-kata itu. Sumarno menatap langit malam yang gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya satu kalimat yang terlintas di hatinya. "Desaku mungkin menghilang, tapi dosa mereka akan menagih." Pagi di desa Lamanjaya tak lagi dikenali oleh waktu. Udara yang biasanya sejuk berubah menjadi lembab dan berat. Angin membawa bau aneh, campuran antara amis, logam, dan sesuatu yang membusuk pelan dari dalam tanah. Namun kehidupan tetap menuntut berjalan. Marni, seorang ibu berusia 30-an, menenteng keranjang pakaian di pinggang. Anak-anaknya belum sarapan sempurna, bajunya kotor sejak kemarin. Air sumur sudah tidak bisa dipakai, keruh dan berbau. Satu-satunya harapan hanya sungai kecil di belakang desa. "Semoga hari ini lebih baik," gumamnya lirih berusaha menenangkan diri sendiri. Ia menuruni tepian sungai. Sekilas, air itu tidak lagi seperti air. Warnanya kehitaman dengan semburat kehijauan, dan di permukaannya tampak lapisan tipis seperti minyak yang memantulkan cahaya matahari pagi. Namun, ia terlalu lelah untuk berpikir panjang. Perlahan, ia mencelupkan tangannya. Air itu terasa hangat, tidak seperti biasanya. Lalu, mulai perih. Awalnya seperti tertusuk jarum kecil, lalu berubah menjadi panas menyengat. Marni mengerutkan kening, tapi tetap mengucek pakaian. Ia pikir itu hanya efek peralihan musim. Tetapi beberapa detik kemudian, rasa panas itu menjalar ke telapak tangannya. "Kenapa perih sekali?" bisiknya. Ia mengangkat tangannya dari air, dan nafasnya tertahan. Kulit di jari-jarinya melepuh, seperti terbakar air mendidih. Lepuhan-lepuhan kecil muncul cepat,
sebagian pecah dan mengeluarkan cairan bening bercampur merah tipis. "Astagfirullah!" jeritnya. Keranjang pakaiannya jatuh, air hitam memercik ke kakinya, rasa panas menjalar ke betisnya. Ia tersungkur ke tepi sungai, menangis kesakitan. Beberapa warga yang mendengar teriakan itu segera berlari mendekat. "Marni, astaga, tangannya! Air itu beracun!" Pak Ustadz Karim datang terburu-buru. Begitu melihat tangan Marni, wajahnya membeku. Ia menyentuh air sungai dengan ujung tongkat kayunya, kemudian mencium baunya pelan. Bau itu menusuk hidung. Bau besi, bau darah, bau kematian. "Ini bukan lagi air sungai," ucapnya pelan namun penuh ketegasan. "Ini sudah berubah jadi saksi kezaliman." Warga berdiri membentuk lingkaran, wajah mereka pucat. "Kalau air saja sudah murka," gumam seorang ibu tua, "bagaimana dengan tanah di bawah rumah kita?" Beberapa jam kemudian, berita kecil itu dari desa sampai ke telinga orang yang seharusnya paling bertanggung jawab. Di ruang kerjanya yang dingin dan mewah, Menteri Basri menerima laporan digital dari tim lapangan. Status lingkungan Laman Jaya, air berubah warna, negatif. Reaksi kulit ada. Warga terdampak 5 orang. Sementara kegiatan proyek tetap dilanjutkan. Basri membaca laporan itu pelan. Ekspresinya datar. 5 orang saja sudah ribut, gumamnya sebelum meletakkan tablet itu ke meja. Ia berdiri menuju jendela besar, memandangi kota yang sibuk. Kendaraan hilir mudik. Tidak ada yang peduli dengan sebuah desa kecil yang mulai sekarat. Namun kali ini, bau amis itu tiba-tiba tercium di ruangannya. Basri mengernyit. Ia menghirup udara lagi. Lebih kuat. Bau logam, bau lumpur, bau sungai mati. "Hah? Ini kantor atau sungai busuk?" gerutunya. Ketika ia menoleh ke arah wastafel kecil di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku sejenak. Air yang menetes dari keran berwarna kehitaman. Ia terdiam, menatapnya lama, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Lalu, keran itu kembali mengalir jernih, seolah tak pernah berubah. Basri menatap tangannya sendiri. Tidak ada luka, tidak ada lepuh, tapi rasa panas masih tersisa di telapak tangannya. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini mulai mengejarku? Saat senja turun di desa Laman Jaya, sungai itu tampak semakin gelap. Di beberapa titik, muncul buih-buih kecil yang pecah dan menghilang seperti bisikan terakhir kehidupan. Marni terbaring di rumahnya. Tangannya dibalut kain basah. Wajahnya pucat. Anak-anaknya duduk menangis di sampingnya. "Bu, aku takut," bisik anak bungsunya pelan. Marni memejamkan mata. Air mata mengalir diam. Ia tidak takut pada luka di tangan. Ia takut pada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang perlahan menghapus desa mereka dari peta kehidupan. Di kejauhan terdengar suara ombak kecil sungai membentur batu. Plok, plok, plok. Seperti detak jam. Menghitung waktu menuju hukuman yang semakin dekat. Lampu studio menyala. Angka merah di kamera berkedip. Live dalam 30 detik. Ratih duduk tegak di meja pembaca berita. Jemarinya menekan map coklat berisi dokumen asli. Salinan izin, foto udara, dan rekaman pengakuan warga desa Laman Jaya.
Dari balik kaca ruang kontrol, produser memberi isyarat jempol. Semua siap tayang. 10, 9, 8. Ratih menatap lurus ke lensa. Nafasnya berat, tapi matanya mantap. 7, 6, 5. Di tengah hitungan mundur, pintu ruang kontrol terbuka pelan. Atasannya masuk tanpa suara, membawa secangkir kopi dan sebuah amplop coklat tebal yang langsung ditaruh di meja produser. Ekspresi semua orang berubah kaku. 4, 3. Seseorang menjatuhkan earphone. Layar kecil di samping kamera tiba-tiba berkedip. 2. Suara di headset Ratih mendesak, berbisik, tidak seperti biasanya. Ratih stop. Ubah berita. Sekarang. 1. Lampu indikator padam. Siaran gagal. Di layar monitor tertulis, Signal lost. Ratih berdiri. Kenapa dihentikan? Itu kebenaran. Atasannya mendekat. Suaranya datar, menahan dingin. Ada perkara yang tak boleh disentuh siaran. Kau mengerti atau ingin dipindahkan selamanya? Map coklat di tangan Ratih seperti membatu. Ia menoleh ke monitor utama. Rekaman yang tadi ada, kini hilang satu persatu dari sistem. File terhapus, data kosong. Tinggal satu tulisan tersisa di layar hitam. Access denied. Ketika Ratih menoleh ke kaca, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Dan di belakangnya, samar. Seperti ada sosok lain berdiri, mengawasi. Padahal, ruangan itu kosong. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ratih menyadari satu hal. Bukan hanya media yang dibungkam. Kebenaran pun sedang dikubur hidup-hidup. Malam turun perlahan di desa Laman Jaya. Tidak ada suara serangga, tidak ada desir angin. Hanya sunyi yang terasa tidak wajar. Di musola kecil yang dindingnya mulai retak, puluhan warga berkumpul. Wajah-wajah letih, mata merah karena tangis yang mereka pendam terlalu lama. Tangan kasar yang dulu penuh tanah dan padi, kini gemetar karena takut dan marah. Di depan, berdiri satu sosok yang tetap tegak, Ustadz Nawawi. Sorot matanya tenang, tapi di balik itu tersimpan luka yang sama dalamnya. Lampu minyak bergoyang pelan, bayang-bayang di dinding terlihat seperti bergerak sendiri, memanjang lalu menyusut kembali. Saudara-saudaraku, suara Ustadz Nawawi serak tapi tegas. Kita sudah terlalu lama diam, terlalu lama menunduk. Ia mengangkat kedua tangannya, semua menunduk, mengikuti. Lalu ia berdoa, bukan dengan suara biasa, melainkan dengan getir yang keluar dari kedalaman hati. Ya Allah, jika mereka tuli pada keadilan, jika mereka buta pada penderitaan, maka buatlah bumi yang bicara. Di detik itu juga, angin berhenti total. Daun pisang yang tadi melambai membeku di tempat. Lampu minyak seperti hendak padam, tapi justru menyala lebih terang. Lalu terdengar suara retakan halus.
dari bawah tanah. Krrr. Beberapa warga membuka mata, saling pandang ketakutan. Ustadz Nawawi tetap melanjutkan doanya, lebih pelan, lebih berat. Jika tangan-tangan kotor itu merasa aman, maka guncangkanlah rasa aman mereka, bukan dengan amarah kami, tapi dengan keadilan-Mu, ya Rob. Di kejauhan, suara gemuruh samar menyusup seperti geraman raksasa yang sedang bangun dari tidur panjang. Langit yang tadinya cerah mendadak dipenuhi awan hitam pekat. Bukan mendung biasa, ini seperti bayangan besar yang menelan bulan. Setetes air hujan jatuh ke lantai musola. Bukan jernih, tapi berwarna keruh kehitaman. Satu tetes. Dua tetes. Tiga tetes. Semua menoleh ke atas dengan wajah ngeri. Dan di antara doa yang masih terucap, seseorang berbisik lirih. "Ustadz, langit ikut menangis." Nawawi membuka mata perlahan. Tatapannya mengarah ke pintu musola yang terbuka sedikit. Di luar sana, di kejauhan, tanah tampak seperti bergerak pelan, bernapas, dan sebuah firasat mengalir di hatinya. Doa itu telah didengar, dan kini bumi mulai menjawab. Rumah itu berdiri seperti istana di tengah kota. Dindingnya menjulang tinggi, dilapisi marmer hitam mengilap dari ujung ke ujung. Lampu gantung kristal menggantung megah di plafon, memantulkan cahaya seperti bintang buatan manusia. Di pintu gerbang, tertulis huruf emas besar, Basri. Semua orang tahu, rumah itu dibangun dalam waktu yang mustahil. Terlalu cepat, terlalu mewah, terlalu diam. Namun tak ada yang berani bertanya, dari mana semuanya berasal. Malam itu, Menteri Basri pulang lebih larut dari biasanya. Ia berjalan di atas lantai marmer hitam yang dingin, seakan tidak menyimpan kehangatan sedikit pun. Setiap langkah kakinya menggema, terlalu jelas, terlalu kosong. Tok, tok, tok. Ia berhenti di tengah ruangan. Rumah itu sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Bukan. Sunyi itu seperti menahan sesuatu. Basri menoleh ke kanan, ke kiri, ke lantai, dan disitulah ia mendengarnya. Krek, krek. Suara sangat pelan, namun nyata. Seperti seseorang menggali, memecah tanah, mengorek sesuatu tepat di bawah lantai marmer itu. Basri menahan napas. Hanya pipa bocor atau tikus, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Krek, krek, tut. Seperti sekop menghantam tanah. Basri mundur selangkah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Ada siapa di bawah?" teriaknya. Suaranya memantul ke dinding mewah itu. Tak ada jawaban. Hanya suara yang kini berubah pelan menjadi seperti napas seseorang yang kepayahan. Di sudut ruangan, lampu gantung tiba-tiba berayun pelan. Padahal tidak ada angin. Tidak ada jendela terbuka. Kemudian, di atas marmer hitam itu
muncul retakan halus. Awalnya kecil, lalu menjalar seperti urat nadi yang merambat di tubuh bumi. Krek, krek. Basri menatapnya dengan mata membelalak. Sebuah pikiran mulai menghantam kepalanya berkali-kali. Ini cuma perasaan, ini cuma lelah, ini bukan apa-apa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan hal biasa. Ia berjalan mundur, ingin menjauh. Namun langkahnya terhenti saat mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari bawah lantai, suara pelan berbisik. Apa yang ditanam dengan dosa akan dipanen dengan penderitaan. Lampu di seluruh rumah padam bersamaan. Gelap, sunyi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kuasa, Menteri Basri merasa tak berdaya. Hujan turun tipis di balik jendela kamar lantai 2. Butirannya seperti jarum kecil yang memukul kaca, berulang tak henti. Randy duduk di depan meja belajarnya. Di atas meja itu berserakan map-map tebal, dokumen negara, salinan izin, surat rekomendasi, dan laporan yang seharusnya tak boleh berada di tangannya. Tapi malam ini, semua ada di sana. Ia menatap satu lembar kertas yang paling atas. Jantungnya berdegup terlalu cepat. Stempel merah membekas jelas di sudutnya. Dan di bawahnya, tanda tangan yang sangat ia kenal sejak kecil. Basri Mahardika. Ayahnya sendiri. Tangannya bergetar. Randy membalik halaman itu satu persatu. Peta desa, zona yang diwarnai merah, rencana penggusuran, pengalihan aliran sungai, surat persetujuan percepatan proyek. Di margin dokumen, ada satu kalimat singkat yang membuat napasnya tertahan. Tidak perlu sosialisasi ke warga, proses dipercepat. Matanya memanas. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia teringat wajah-wajah yang pernah ia lihat di televisi. Warga menangis, anak-anak batuk, orang tua menggendong air kotor dalam ember pecah. Selama ini, ia mengira itu hanya berita yang dibesar-besarkan. Propaganda lawan politik, drama media. Tapi kini, bukti itu berada tepat di tangannya. Dan nama yang tertera di sana bukan nama orang asing. Itu nama ayahnya. Randy berdiri, berjalan mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Kenangan masa kecilnya muncul satu persatu. Tangan yang dulu mengelus kepalanya. Suara yang dulu menyuruhnya belajar baik-baik. Wajah yang selalu ia banggakan. Kini terasa asing. Seperti topeng. Ia membuka satu folder terakhir. Di dalamnya ada foto udara terbaru. Desa Lamanjaya. Retak. Tenggelam sebagian. Dan berwarna hitam seperti terbakar dari dalam tanahnya sendiri. Dan di sudut foto tertulis, efek samping proyek diabaikan. Tangisan Randy pecah. Bukan tangisan keras, tapi tangisan paling sakit yang keluar tanpa suara. Ia menutup mukanya dengan kedua tangan. Ayah, apa yang sudah ayah lakukan? Di lantai bawah, pintu utama rumah marmer hitam itu terbuka. Langkah kaki terdengar pelan, berat, penuh kelelahan. Basri telah pulang. Randy menghapus air di pipinya, menatap dokumen di meja sekali lagi. Lalu dengan tangan gemetar, ia menandai satu halaman penting. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dibongkar. Randy berjalan menuju tangga. Sorot matanya berubah. Tidak lagi ada rasa kagum di sana. Tidak ada rasa bangga. Yang tersisa
hanya satu hal: luka. Dan luka itu berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Kebencian yang lahir dari kebenaran. Rasa itu muncul pertama kali di ujung jari. Bukan sakit biasa, bukan luka, bukan alergi, tapi seperti ada api kecil yang menyala di bawah kulit Menteri Bastri Mahardika. Ia menggaruk pelan, lalu lebih keras. Namun yang muncul bukan lega, melainkan rasa terbakar yang semakin menjalar. Seperti tanah asam disiram ke tubuhnya dari dalam. Bastri berdiri di depan cermin kamar mandi marmer. Lampu putih terang memantul di kulitnya yang mulai memerah. Bukan merah biasa. Merahnya gelap, menghitam di beberapa bagian. Seperti bekas terbakar, tapi tanpa luka terbuka. Apa ini? Gumamnya dengan napas tersengal. Semakin ia menggaruk, semakin kulit itu mengelupas. Lembab, perih, berdenyut, dan bau aneh mulai tercium. Seperti logam berkarat bercampur tanah basah. Ia menyiram tangannya dengan air. Namun saat tetesan air menyentuh kulitnya, Bastri menjerit. Bukan teriakan marah, bukan pula teriakan terkejut. Ini teriakan orang yang terbakar hidup-hidup tanpa api. Pelayan dan penjaga masuk tergesa-gesa. "Pak, ada apa, Pak?" Bastri terduduk di lantai. Keringat dingin mengucur deras. Tangannya gemetar hebat. Kulitnya kini terlihat seperti menyusut dan menegang. Urat-urat kebiruan muncul di permukaan. "Dokter, sekarang juga," desahnya. Beberapa jam kemudian, di ruang medis pribadi rumah mewahnya, 3 dokter berdiri terpaku menatap layar, hasil tes, dan kondisi kulit itu. Suhu normal, darah normal, tidak ada racun, tidak ada infeksi, tidak ada jamur, tidak ada bakteri. Satu dokter menelan ludah. Ini tidak seperti penyakit apapun yang pernah kami temui. Bastri membelalak. "Maksudmu, aku baik-baik saja?" Dokter lain menggeleng pelan. "Justru itu masalahnya, Pak. Tubuh Anda secara medis sehat." Bastri tertawa lirih. Namun tawa itu pecah menjadi batu kering yang menyakitkan. "Lalu kenapa rasanya seperti aku dikubur hidup-hidup di tanah yang terbakar?" Tak ada jawaban. Lampu di atas berkedip 2 kali. Di sudut ruangan, layar monitor yang tadinya menampilkan grafik detak jantung berubah menjadi gelap sesaat. Lalu muncul bayangan abstrak seperti retakan tanah kering. Dan di tengah layar muncul satu kata pelan, seolah ditulis oleh tangan yang tak terlihat. "Bayar." Semua terdiam. Bastri menatap kata itu dengan pupil mengecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengerti apa artinya kuasa. Yang ia rasakan hanya satu hal, ketakutan yang perlahan mulai memiliki namanya. Langit belum sebelumnya cerah ketika Bastri Mahardika turun dari mobilnya. Masjid itu berdiri megah di pusat kota, dinding putihnya bercahaya ditimpa matahari pagi. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa, hari ketika ia tampil di hadapan publik, tersenyum, menyapa jamaah, dan menghapus rumor yang mulai beredar. Para pengawal berdiri berjarak beberapa langkah di belakangnya. Beberapa warga menoleh, sebagian memotret, sebagian lagi hanya menatap diam tanpa senyum.
Basri melangkah pelan menaiki anak tangga masjid. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Di dadanya ada rasa sesak yang tidak biasa rasa. Bukan sakit jantung, bukan lelah. Ini seperti ada beban berat tak kasat mata yang menekan langsung ke jiwanya. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia mencoba tersenyum, menunduk sebentar ke arah jamaah. Namun, tepat di depan pintu utama masjid, dunia seakan berhenti. Suara azan yang bergema dari kejauhan menjadi teredam tiba-tiba. Warna langit seperti memudar sesaat. Udara berubah lebih berat. Pandangan Basri mengabur. "Pak," salah satu pengawal mendekat. Basri membuka mulut ingin menjawab, namun yang keluar hanya nafas kasar, pendek, dan berat. Lalu, tubuhnya ambruk tepat di tangga masjid. Suara benturan terdengar jelas. Orang-orang berteriak. Beberapa berlari mendekat. "Panggil ambulans! Air! Cepat ambil air!" Seseorang memegang dahinya, lalu tiba-tiba menarik tangannya, seakan tersambar panas. "Panas! Ini panas sekali!" Di tengah dahi Basri, perlahan tampak sebuah luka aneh. Bukan luka biasa, bukan goresan, bukan memar. Teksturnya retak-retak seperti tanah kering yang terbakar matahari terlalu lama. Beberapa garisnya bahkan berwarna kehitaman, seperti bekas arang halus yang melekat di kulit. Dan dari luka itu, tercium aroma tipis. Aroma tanah yang marah. Ustaz Nawawi yang kebetulan hadir di barisan jamaah maju perlahan. Ia menatap wajah Basri yang pingsan, menatap luka di dahinya tanpa rasa benci, tanpa rasa puas. Hanya ada satu hal di matanya, kesedihan yang dalam. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar oleh orang lain. "Ini belum azab, Nak. Ini baru peringatan dari bumi yang kau zalimi." Angin berhembus kencang sesaat di halaman masjid, mengangkat debu halus yang berputar pelan di udara, lalu menghilang begitu saja. Dan di kejauhan, di arah desa Lamanjaya, tanah kembali mengeluarkan suara retakan kecil, seperti jawabannya sendiri. Malam itu, kota tenggelam dalam hujan gerimis. Di parkiran bawah tanah gedung kementerian, langkah Jaka terdengar cepat, tak lagi ragu. Di dalam tas kerjanya, bukan dokumen biasa, flash disk berisi rekaman suara rapat gelap, surat perintah palsu, tanda tangan Menteri Basri Mahardika di setiap lembar penghancuran desa. Tangannya gemetar, bukan karena takut tertangkap, tapi karena sadar ia baru saja mengkhianati orang terkuat yang pernah dikenalnya. Di lantai atas, telepon Menteri Basri Mahardika berdering tanpa henti. Satu persatu kroninya menolak panggilan. "Maaf Pak, saya sedang di luar kota." Nomor tidak aktif. Pesan tidak terkirim. Untuk pertama kalinya, ruangan kekuasaan itu terasa sunyi, kosong, dingin. Basri menatap pantulan dirinya di kaca jendela gedung pencakar langit. Wajahnya pucat. Di balik istana marmer, hanya ada seorang pria tua yang mulai ditinggalkan takdir. "Jaka, apa yang kau bawa?" gumamnya lirih. Di parkiran, mesin mobil Jaka menyala. Lampu merah belakang menembus kabut hujan. Dan pada detik itu, langit menyambar petir tepat di atas gedung kementerian. Seperti tanda bahwa pengkhianatan baru saja membuka pintu kehancuran. Subuh belum benar-benar tiba ketika suara aneh terdengar dari halaman rumah Menteri Basri Mahardika. Retak, krak, dum. Tanah di tengah taman mawar mendadak amblas.
membentuk lingkaran hitam selebar 2 meter. Akar-akar pohon terjulur seperti tangan kurus yang mencengkram udara, lalu patah satu persatu. Para penjaga rumah berlarian. "Tanahnya ambles, Pak! Tanahnya ambles!" teriak salah satu. Basri keluar dengan wajah pucat, masih mengenakan jubah tidurnya. Matanya lurus menatap lubang itu dan seakan melihat sesuatu di dasarnya. Sebuah figura foto terjatuh dari jendela lantai 2 karena getaran tanah. Foto itu memantul di pinggir lubang. Foto Basri berdiri di podium, tersenyum penuh kuasa saat awal masa jabatannya. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Figura itu tergelincir pelan, jatuh, lenyap di telan gelap. Pluk! Suara kecil itu terdengar seperti vonis. Basri mundur selangkah, nafasnya tercekak. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Namun tanah belum berhenti bergerak. Retakan menjalar ke teras rumah, merambat seperti urat hitam menuju pintu utama. Pot bunga pecah, keramik retak membentuk huruf-huruf acak, seperti pesan yang tak ingin dibaca. Di dasar lubang terlihat samar sesuatu yang mengerikan. Potongan kayu lapuk, kain desa yang kotor tanah, dan secarik mainan anak-anak. Persis seperti yang ditemukan di reruntuhan desa Sukamukti yang dulu ia gusur tanpa ragu. Seolah-olah bumi sedang mengembalikan apa yang pernah ia ambilnya. Basri berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. "Kalian belum selesai denganku." Tak ada jawaban, kecuali suara tanah yang kembali runtuh, sedikit demi sedikit, lebih dalam, lebih rakus. Malam itu Basri tak berani tidur. Ia tahu satu hal pasti, yang ia timbun dulu, kini sedang bangkit, menuntut balas. Pagi itu, jaringan internet mendadak ramai dengan satu nama yang sama, Basri Mahardika. Di sebuah kamar kos sempit yang tirainya selalu tertutup, Ratih duduk di depan laptop tua. Tangannya gemetar, bukan karena takut tertangkap, tapi karena ia tahu sekali tombol ini ditekan, tak ada jalan kembali. Di layar, sebuah video siap diunggah. Rekaman tersembunyi. Basri, Jaka, dan 2 pria bersetelan hitam tengah duduk di sebuah ruangan mewah. Desa itu kecil. Mereka akan diam jika diberi uang. Yang menolak ya gusur saja. Terdengar jelas, jernih, tanpa bisa diputar-balikan. Ratih mengingat semua yang telah ia lihat. Sungai menghitam, anak-anak sakit, tanah pecah, rumah amblas. Ia teringat wajah Sumarno, anak yang muntah hitam, kulit Marni yang melepuh. Lalu, klik, upload. 1 menit pertama, mungkin tak ada yang peduli. Namun 5 menit kemudian, notifikasi mulai berdatangan seperti hujan batu. "Ini serius? Viralkan, sebarkan sebelum dihapus." Media sosial meledak. Video itu beredar lebih cepat dari kabar duka. Disalin, dipotong, diperlambat, diperbesar. Wajah Basri terpampang di mana-mana, bukan lagi sebagai menteri, tapi simbol pengkhianat. Di ruang kerjanya yang megah, Basri menatap televisi dengan wajah kosong. Siaran langsung menampilkan videonya. Seorang presenter berkata pelan namun menikam, "Jika ini benar, maka sejarah mencatat hari ini sebagai awal kejatuhan
telepon berdering tanpa henti. Dari staf, dari partai, dari orang-orang yang dulu memujanya, tak satu pun terdengar seperti teman. Di sudut ruang, Randy berdiri menatap ayahnya. "Jadi, ini yang ayah sebut demi negara?" Basri tak menjawab. Di dinding, jam besar berbunyi. Tong, tong, tong. Setiap detiknya terdengar seperti mengetuk peti mati. Sementara itu, di desa Lamanjaya, warga yang dulu takut kini berdiri menatap tanah retak itu dengan mata basah. Bukan karena takut lagi, tapi karena mereka tahu kebenaran akhirnya menemukan jalannya pulang. Dan Basri, untuk pertama kalinya sejak menjabat, merasa lebih kecil dari tanah yang dulu ia injak. Istana kecil itu masih berdiri megah. Lampu gantung kristal menyala sempurna. Lantai marmernya mengilap seperti cermin. Namun, malam ini, kemewahan itu terasa seperti ruang tunggu neraka. Menteri Basri Mahardika duduk sendirian di sofa kulit mahal yang dulu selalu penuh oleh tamu, ajudan, penasehat, wartawan, dan penjilat kekuasaan. Sekarang, kosong. Tak ada suara langkah sepatu, tak ada bunyi ketikan ponsel ajudan, tak ada tawa palsu orang-orang berjas mahal. Hanya satu suara yang tersisa. Getaran pelan dari dalam tanah. Dum, dum, dum. Seperti detak jantung raksasa yang sedang menunggu waktunya berhenti. Basri bangkit perlahan. Langkahnya menggema panjang di lorong besar yang terasa tak berujung. Ia menatap dinding penuh lukisan mahal, lalu berhenti di depan satu figura yang kini miring. Itu foto lama bersama Jaka, tersenyum di depan peta proyek raksasa. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai. "Semua karena kau," gumamnya pelan. Namun ketika ia menarik tangannya, cat figura itu terkelupas. Di baliknya, tersembunyi sesuatu yang membuat kulitnya merinding. Tanah kering, retak, menghitam. Seperti di desa Lamanjaya. Ia mundur, menabrak meja kecil di belakangnya. Segelas kristal jatuh ke lantai dan pecah. Suara itu terdengar seperti teriakan terakhir seseorang. Basri menutup telinganya, namun suara itu bukan dari gelas, melainkan dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk dari dalam tanah. Perlahan, retakan mulai muncul di sela-sela marmer putih. Halus di awal, lalu semakin jelas, membentuk garis panjang menuju arah kakinya. Ia menunduk. Dari ujung retakan muncul rembesan air keruh, kehitaman, berbau anyir logam. Air itu mengalir pelan, melingkari sepatunya. Basri gemetar. "Berhenti," bisiknya lirih. "Aku sudah berhenti, semuanya sudah berhenti." Tapi bumi tak mengenal kata cukup. Ia hanya mengenal kata balasan. Lampu gantung di atasnya bergoyang tanpa angin. Bayangannya di lantai terpecah-pecah oleh retakan tanah. Di kejauhan, terdengar samar seperti ada orang menangis, lalu tertawa, lalu menangis lagi. Suara anak-anak, suara ibu-ibu, suara doa yang dulu ia abaikan. Mereka tidak berada di sana, tapi dosa mereka hadir seluruhnya. Akhirnya, Basri terduduk di tengah ruangan mewah itu. Bukan lagi sebagai menteri, bukan lagi sebagai pejabat, bukan lagi sebagai pria berkuasa.
hanya seorang manusia kecil yang perlahan menyadari kemewahan yang dibangun di atas penderitaan hanya akan menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Basri berdoa, bukan untuk jabatan, bukan untuk harta, tapi hanya satu kalimat. Ya Allah, jika esok Engkau masih beri aku napas, ajarkan aku cara menebus semua ini. Di luar, tanah kembali bergetar pelan, seolah menjawab, besok belum tentu. Langit menghitam sejak sore, seolah matahari menolak menyaksikan apa yang akan terjadi malam ini. Awan menggulung rendah, berat, pekat, seperti dosa yang tak sempat diakui. Lalu, hujan pertama turun. Bukan bening, bukan sejuk, tapi merah pekat seperti tanah yang menangis darah. Tetap jatuh dari langit, membasahi atap rumah mewah Menteri Basri Mahardika, mengalir pelan di jendela-jendela besar, meninggalkan jejak seperti tangan-tangan yang menyeret ke bawah. Tap, tap, tap. Semakin lama, suaranya bukan lagi rintik, tapi hantaman. Bumi ikut bergetar. Kerak, kerak. Retakan besar membelah halaman depan, merambat dengan kecepatan menakutkan menuju fondasi rumah. Pilar besar goyah. Dinding mulai memanjang garis-garis hitam seperti urat membusuk. Di dalam, Basri terbangun dengan nafas memburuh. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, padahal udara dingin menusuk tulang. Tidak, tidak sekarang, gumamnya. Ia mencoba lari ke pintu utama, namun semua pintu terkunci. Ia berlari ke pintu samping, terkunci. Ke pintu belakang, terkunci. Jendela-jendela tak bisa dibuka, seolah rumah itu berubah menjadi peti mati raksasa khusus untuknya. Lalu, duar, lantai di bawah kakinya ambruk. Basri jatuh ke dalam kegelapan. Tubuhnya menghantam tanah basah dan lumpur yang dingin seperti kubur terbuka. Tulang punggungnya terasa nyeri luar biasa, tapi ia masih hidup untuk merasakannya. Ia berada di sebuah luang bawah tanah yang tak pernah ada sebelumnya. Sempit, gelap, bau logam, bau tanah busuk, persis seperti lubang di desa Lamanjaya dulu. Dari atas, hujan merah dan lumpur mulai turun. Awalnya setinggi mata kaki, lalu betis, lalu lutut. Basri berusaha berdiri, tapi tanah seperti menariknya turun. Dinding di sekelilingnya mulai memunculkan bayangan, wajah-wajah samar. Sumarno, Marni, anak-anak, para tetua desa. Semua diam, semua menatap, bukan dengan marah, tapi dengan kekecewaan yang abadi. Saya tidak berniat membunuh kalian, tangisnya pecah. Saya hanya ingin kaya. Hanya sebentar saja. Air sudah setinggi dadanya. Hujan merah tak berhenti. Tanah di dinding mulai runtuh. Lumpur masuk ke dalam mulut, hidung, menutup semua jalan nafas. Matanya menatap ke atas, ke satu titik kecil cahaya yang perlahan menghilang. Kalimat terakhirnya keluar. Terdam, tenggelam. Aku hanya ingin kaya. Kemudian, sunyi. Tanah kembali menutup. Air berhenti naik. Hujan merah berubah menjadi hujan biasa. Namun di halaman itu, kini hanya tersisa satu cekungan besar, seperti bekas luka di bumi. Tak ditemukan jasad, tak ditemukan tangisan. Hanya tanah bisu yang menyimpan segalanya. Jabatan
bisa melindungimu dari hukum manusia, tapi tidak pernah dari hukum Tuhan. Ketika harta dibangun di atas air mata orang lain, maka setiap batu yang kau pijak, sedikit demi sedikit akan berubah menjadi kubur. Doa orang yang terzalimi tidak selalu terdengar keras di telinga manusia, tapi langit mendengarnya dengan sangat jelas. Dan saat waktunya tiba, bumi tak perlu berteriak untuk membalas, cukup membuka dirinya dan menelan apa yang bukan haknya. Ingatlah, seberapa tinggi pun seseorang berdiri di dunia, ia tetap akan kembali ke tanah. Dan di sanalah semua jawaban harus dipertanggungjawabkan. Astaghfirullahaladzim.